Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Apriliani dari kelas 3G dengan NIM 230102518. Saya akan memaparkan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru mengajarkan materi tentang energi terbarukan. Topik C, energi terbarukan. Mata pelajaran IPAS, Sains dan Sosial. Materi energi terbarukan. Kelas 6, alokasi waktu 2 pertemuan dikali 4 jam mata pelajaran. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran dan penugasan proyek, peserta didik dapat memahami definisi serta peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi fosil terbatas. Peserta didik dapat mengidentifikasikan sumber energi terbarukan. Peserta didik dapat menganalisis keunggulan penerapan energi terbarukan dalam mengatasi keterbatasan sumber energi. Peserta didik mampu merancang proyek pemanfaatan sumber energi terbarukan, yaitu generator kincir angin pembangkit listrik. Kemudian ada pembukaan. Peserta didik menjawab salam dari guru. Peserta didik berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Peserta didik menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Peserta didik bersama guru melakukan presensi kehadiran. Peserta didik memperhatikan pertanyaan pemantik dari guru. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian ada video pembelajaran beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energy dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan.
Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah jadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Baik, setelah itu kita masuk ke kegiatan inti, tahap menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama, peserta didik diberikan stimulasi dengan menayangkan video animasi seperti yang sudah kita tonton pada video sebelumnya. Peserta didik mengamati video tentang energi terbarukan. Peserta didik diminta menyimak sedikit penjelasan guru yang berhubungan dengan video yang diamati. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada seluruh peserta didik. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Jawabannya, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui secara alami dan jumlahnya tak terbatas. Yang kedua, apa keunggulan dari penggunaan energi terbarukan? Jawabannya, penggunaan energi terbarukan memiliki berbagai keunggulan, antara lain ketersediaan yang melimpah dan tidak akan habis, serta dampak lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan energi fosil. Kemudian yang terakhir, apa sumber energi terbarukan? Jawabannya, ada beberapa sumber energi terbarukan, yaitu ada air, angin, matahari atau panas bumi, biomasa, dan pasang surut air laut. Kemudian, peserta didik memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan energi terbarukan. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu, masuk ke tahap perencanaan proyek dan menentukan topik. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru mengenai proyek miniatur generator kincir angin pembangkit listrik. Dan guru memastikan setiap peserta didik mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Berikut ada video pembuatan proyek.
Dan hasil akhirnya seperti ini. Ketika kincir angin ditiup dan baling-balingnya berputar, maka akan menghasilkan listrik. Setelah mengamati video langkah-langkah pembuatan proyek, kemudian kita masuk ke tahap menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok berdiskusi menyusun jadwal pembuatan proyek atas persetujuan guru. Peserta didik menentukan lama waktu pembuatan proyek dan waktu pelaksanaan. Peserta didik diberikan LKPD oleh guru untuk mencatat laporan selama proyek berlangsung. Dan berikut ada contoh LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik untuk mencatat laporan selama proyek berlangsung. Kemudian di slide berikutnya ada contoh LKPD yang sudah diisi oleh peserta didik. Formatnya yaitu ada nama kelompok, kemudian ada tema proyek atau judul proyek. Judulnya yaitu Miniatur Generator Kincir Angin Pembangkit Listrik. Setelah itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk mengerjakan atau menyusun proyek tersebut. Kemudian di bawahnya diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil dari proyek yang telah mereka buat. Lalu kemudian di paling bawah ada jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan rancangan proyek yang dibuat oleh peserta didik. Berikutnya ada tahap memantau siswa dan kemajuan proyek. Peserta didik sudah melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah apa yang muncul selama pelaksanaan membuat proyek dengan guru. Setelah itu ada tahap penilaian hasil proyek. Peserta didik dibimbing tentang bagaimana cara memaparkan hasil proyek di depan kelas. Yang kedua, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Tahap evaluasi pengalaman. Peserta didik dan guru bersama-sama melihat bagaimana kekurangan dan kelebihan proyek yang telah mereka hasilkan. Yang kedua, peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan atau umpan balik mengenai hasil presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok lain. Yang ketiga, guru memberi nilai berdasarkan rubrik penilaian. Dan yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Dan terakhir ada kegiatan penutup. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Guru melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Peserta didik diminta menyampaikan perasaannya selama mengikuti pelajaran. Guru memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini. Dan peserta didik bersama guru berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian ada contoh lembar evaluasi yang saya berikan kepada peserta didik, yaitu berupa soal esai berjumlah 5 soal. Soalnya terkait dengan energi terbarukan. Dan yang di sebelah kiri ada soal evaluasi yang belum diisi oleh siswa. Dan yang sebelah kanan ada petunjuk pengerjaan atau kunci jawabannya. Dan di paling bawah ada tabel pedoman penilaian soal masing-masing soal evaluasi, di mana kalau siswa menjawab satu pertanyaan dengan benar, maka akan mendapat 20 skor. Jika menjawab dengan salah, akan mendapat 5 skor. Dan jika tidak menjawab, akan mendapat 0. Dan semua
jumlah skor yang sudah dihitung dijumlahkan kemudian dibagi 10. Berikutnya ada lembar penilaian hasil belajar siswa selama pembuatan proyek generator kincir angin pembangkit listrik. Jadi di sini saya menilai peserta didik dari awal pembuatan proyek sampai mereka mempresentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas. Penilaiannya mencakup nilai keaktifan, tanggung jawab, kerjasama, kreativitas, kemudian ada nilai dari LKPD, dan nilai dari presentasi masing-masing kelompok. Kemudian di sebelah kanan ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya mencakup nilai keaktifan, nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, nilai kreativitas, nilai LKPD, dan nilai dari presentasi masing-masing kelompok. Baik, sekian. Terima kasih pemaparan langkah-langkah pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.